Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Wusan, jangan lakukan. Sinar cahaya ini tidak bisa diblokir oleh tubuhmu, teriak Xiaoyan. Tapi sosok Wusan tidak berhenti sedikit pun. Dengan putus asa dia segera meraung dan momentum yang kuat meledak di tubuhnya. Pada saat ini jantungnya sekali lagi diselimuti oleh kekuatan keabadian. Dan aura yang menyebar sekali lagi menembus keabadian Kaisar. Sosok Wusan bergegas ke sinar cahaya tanpa ragu-ragu. Mencoba menggunakan segala cara untuk menghentikan kekuatan destruktif ini. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Wusan menggunakan tubuhnya secara langsung untuk memblokir sinar cahaya dari mata formasi. Jika aku tidak bisa melindunginya, maka semuanya akan hancur, ucap Wusan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Bahkan tanpa sadar dia mengepalkan kelima jarinya hingga darah menetes di tangannya. Karena dalam analisis terakhir, Xiaoyan sendiri yang membawa kehancuran bagi superstar batang surgawi. Dalam berkas cahaya itu, setelah bertahan selama beberapa nafas, sosok Wusan langsung meledak. Pada akhirnya Wusan tidak bisa menghentikan sinar cahaya yang menyapu superstar batang surgawi. Bahkan Xiaoyan tidak bisa. Dia sudah mencoba sebelumnya dan tahanan roh membayar mahal untuknya. Tapi situasi saat ini sesuatu yang tidak bisa dipertimbangkan lagi. Apa yang paling tak tertahankan bagi Xiaoyan adalah melihat rekannya mati. Meski tidak ada cara untuk menghentikan sepenuhnya, tetapi Xiaoyan akan menggunakan seluruh kekuatan untuk mencoba. Segera sayap dewa muncul di punggung Xiaoyan. Kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang. Meskipun kecepatan sinar cahaya sangat cepat, namun dengan kecepatan Xiaoyan dia masih mampu mengejarnya. Ketika Xiaoyan ingin menggunakan cara untuk menghentikan pancaran itu, dia menemukan bahwa sinar itu sudah tak terbendung lagi. Jika sinar cahaya ini jatuh ke superstar batang surgawi, bahkan jika superstar batang surgawi tidak hancur sepenuhnya, kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Semuanya dimulai karena aku. Aku Xiaoyan bukan manusia jika tidak melindungimu, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Setelah kata-kata itu jatuh, jejak unik Shizun muncul di antara alisnya. Lalu avatar Yuansen dan avatar pemakan jiwa bergabung menjadi satu dengan tubuhnya. Dalam mengatasi kekuatan destruktif ini, trik apapun tidak akan berguna. Hanya tubuh fisik yang dapat sedikit menghentikannya. Kalau begitu mari kita perlakukan itu sebagai latihan tubuh, gumam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berkedip-kedip guntur void hitam. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia sebenarnya datang lagi, ucap tahanan roh yang sedang menonton dari kejauhan. Tahanan roh tahu bahwa Xiaoyan ingin mengambil tindakan yang tak terduga lagi. Sayap hitam di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sosoknya bergegas ke sinar cahaya tanpa ragu sedikit pun. Segera suara jeritan menyakitkan Xiaoyan terdengar dari berkas cahaya itu. Pertama adalah sayap dewa runtuh terlebih dahulu. Kemudian kekuatan destruktif menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Bahkan kekuatan destruktif dari Guntur Void langsung runtuh dan menghilang di bawah sapuan sinar cahaya. Kulit serta tubuh Xiaoyan rusak dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Rasa sakit dari robekan daging membasuh jiwa Xiaoyan. Raungan yang keras itu bergema di kehampaan. 3 segel bintang dari avatar Yuansen berkedip-kedip dengan panik di antara alisnya. Ketika sinar cahaya menembus tubuh Xiaoyan, energi darah yang kuat meletus dengan liar pada saat ini. Sampai berkas cahaya lewat sepenuhnya, sosok Xiaoyan muncul di tengah kehampaan. Seluruh tubuhnya berdarah, kulitnya terkelupas dan semua daging dan darahnya runtuh, memperlihatkan tulang putih yang berlumuran darah. Dapat dikatakan bahwa penampilannya sangat menyedihkan. Bahkan tulang-tulang putih terlihat sangat jelas, di mana ada jantung yang berdetak di belakang tulang dada. Tapi untuk eksistensi di tingkat dewa,
sudah memiliki kekuatan pemulihan diri. Daging dan darah kembali tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, tubuh fisik Xiaoyan benar-benar pulih sepenuhnya. "Guntur Void, buka 2 nadi guntur," teriak Xiaoyan dengan mata bersinar terang. Meskipun metode kultivasi ekstrim semacam ini bukanlah yang dia inginkan, hanya dengan cara inilah dia bisa menghentikan serangan formasi awan mata langit. Mata Xiaoyan meledak menjadi cahaya. Dia yang baru saja memulihkan diri sekali lagi menyapu ke arah sinar cahaya yang menuju superstar batang surgawi. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan hanyut ke dalam sinar cahaya, dan mata tahanan roh hanya bisa menatap kosong saat melihat pemandangan ini. Dia pernah melihat orang gila, tapi dia belum pernah melihat orang gila seperti Xiaoyan. Di sinar cahaya itu teriakan Xiaoyan berkelanjutan. Dia hanya bisa menggunakan metode ini berkali-kali untuk melemahkan kekuatan sinar cahaya. Namun sayangnya jaraknya terlalu pendek. Ketika Xiaoyan berdiri di depan untuk ketiga kalinya, dia dipaksa turun dari kehampaan sampai mencapai langit superstar batang surgawi. Saat sinar cahaya menembus langit superstar batang surgawi, seluruh bintang itu bergetar hebat. Guncangan ini menyebabkan kegemparan besar bagi semua makhluk hidup di dalam superstar batang surgawi. Sinar cahaya yang melonjak dari mata formasi masih menyentuh atmosfer bumi. Tapi itu sudah seperti kiamat bagi superstar batang surgawi. Semua makhluk yang hidup di atas bintang ini, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap kekuatan penghancur semacam ini. "Lihat, sepertinya ada seseorang di dalam sinar cahaya itu," teriak salah satu orang. Mengikuti datangnya sinar cahaya, banyak tatapan yang terfokus pada Xiaoyan. Dalam sekejap daging dan darah Xiaoyan runtuh menjadi kerangka. Adegan ini membuat semua orang tersentak. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak bergeming dan terus menahan sinar cahaya. Sampai pada akhirnya Xiaoyan terus terdorong turun ke tanah superstar batang surgawi. Ini adalah keempat kalinya Xiaoyan menahan sinar cahaya itu. Dan ini juga akan menjadi kesempatan terakhir baginya. Apakah dia bisa meminimalkan atau tidak? Tapi dari kelihatannya Xiaoyan tidak bisa melemahkan sinar cahaya ini. Sekarang sudah menjadi batas yang bisa diperjuangkan Xiaoyan. Bagaimanapun juga Xiaoyan tidak bisa gegabah dan mengorbankan hidupnya untuk menghentikannya. Alasan mengapa Xiaoyan berjuang seperti ini bukan hanya karena bencana yang dibawa olehnya, tetapi juga karena kepribadian Wusan yang membuatnya merasa bahwa orang ini melakukan yang terbaik selama perjalanan dan tidak pernah memiliki niat buruk sedikit pun terhadapnya. Sangat sedikit orang kuat dengan kepribadian seperti ini. Selain itu, Xiaoyan adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Ketika dia menyaksikan Wuzan mati-matian mengorbankan segalanya untuk melindungi superstar batang surgawi, Xiaoyan juga tampaknya merasakan hal yang sama saat ini. Seolah-olah Wuzan seperti dirinya yang dulu ketika melindungi benua Daodi. Jadi membantunya bukan karena Xiaoyan baik hati, tetapi tindakan Wuzan benar-benar membuat Xiaoyan tersentuh. Pada saat ini seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi dengan energi putih. Tubuh yang awalnya seperti kerangka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Hampir saat bersamaan Xiaoyan menghentakkan kakinya dan nyala api abadi menyebar dengan liar. Semua makhluk hidup di superstar batang surgawi dengarkan. Sumbangkan energi serta vitalitas kehidupan kalian. Kalau tidak, bintang ini akan dihancurkan. Teriak Xiaoyan, suaranya bergema di telinga semua orang. Setelah itu nyala api abadi menyebar sebagai jembatan di setiap penjuru bintang superstar batang surgawi. Baik itu sumber energi ataupun vitalitas kehidupan mengalir menuju Xiaoyan sebagai pusatnya. Satu demi satu sosok mengangkat tangannya dan menyumbangkan kekuatan mereka. Mereka tidak ragu pada saat ini. Itu karena mereka dapat merasakan bahwa sinar cahaya di langit mengandung kekuatan penghancur. Itu sangat kuat, sehingga bahkan semua makhluk yang ada di superstar batang surgawi merasakan krisis kematian. Setelah menerima energi serta vitalitas kehidupan dari semua makhluk hidup, tubuh Xiaoyan yang awalnya layu kini menjadi segar kembali. Dan aura yang jauh lebih kuat meletus dari tubuhnya. Sosok Xiaoyan menerima sinar cahaya dengan tubuhnya, tapi ini tidak ada kehancuran dari tubuhnya.
Ini karena ketika kekuatan pemulihan lebih kuat dari kehancuran, maka sinar cahaya penghancur tidak dapat melukai Xiaoyan lagi. Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan sinar cahaya, mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk memutar dan melemahkan sinar cahaya secara maksimal. Tapi masih ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu, Xiaoyan seperti batu yang dihantam oleh ombak besar. Tak terbendung, itulah yang terlintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menonton tanpa daya ketika sinar cahaya membombardir superstar batang surgawi. Sinar cahaya itu menembus Xiaoyan, dan Xiaoyan menyaksikan sinar cahaya yang mengalir ke tanah. Sinar cahaya menembus tanah kemudian menyapu lurus ke arah inti bintang. Begitu inti bintang ditembus oleh sinar cahaya, maka superstar batang surgawi akan kehilangan kekuatan bintang dan segera direduksi menjadi bintang mati. Pada saat itu bintang ini akan meledak dan berubah menjadi meteorit yang menghilang ke dalam kehampaan. Xiaoyan tidak ingin melihat situasi semacam itu terjadi. Bagaimanapun meskipun bintang berbeda dari kehidupan, tapi keberadaannya sebenarnya seperti spiritual. Tidak cukup, ini masih belum cukup, teriak Xiaoyan dengan panik. Saat suara itu keluar, ada beberapa eksistensi leluhur superstar batang surgawi yang bergegas keluar tanpa ragu. Mereka naik ke langit untuk memblokir sinar cahaya. Tapi hanya dalam waktu beberapa detik, tubuh mereka langsung meledak menjadi kabut darah. Pengorbanan diri ini hampir tidak berpengaruh sama sekali. Seluruh superstar batang surgawi bergetar hebat. Retakan panjang muncul diikuti dengan tanah longsor. Gunung-gunung hancur kemudian sebuah jurang besar yang sangat besar terbentuk. Semua orang dipenuhi ketakutan. Bintang ini sedang mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok Xiaoyan juga tersapu keluar dari sinar cahaya di saat-saat terakhir. Pada saat yang sama sosoknya terhuyung-huyung mundur. Avatar pemakan jiwa serta avatar Yuan Shen juga terpisah dari tubuh utamanya. Sial, ini benar-benar buruk. Gumam Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai detik ini. Namun Xiaoyan masih gagal untuk sepenuhnya memblokir sinar cahaya itu. Pada saat ini suara ledakan keras terdengar ketika sinar cahaya menabrak inti bintang. Apakah superstar batang surgawi bisa bertahan atau tidak? Itu semua tergantung pada bintang ini, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan mengendalikan avatar Yuan Shen untuk mengeluarkan kekuatan bintang. Segera kekuatan agung dari bintang-bintang melonjak menuju inti bintang. Ini adalah setengah dari kekuatan bintang yang diambil oleh Xiaoyan sebelumnya. Sekarang Xiaoyan berniat mengembalikannya. Dengan masuknya kekuatan bintang, cahaya yang menyilaukan meledak dari inti bintang. Dan guncangan hebat berangsur-angsur menjadi stabil pada saat ini. Melihat ini Xiaoyan menjadi sedikit lega. Ada sebuah lubang besar muncul di inti bintang. Itu merupakan kerusakan besar yang dialami oleh bintang ini. Tetapi jika dibandingkan dengan kehancuran, setidaknya kerusakan ini jauh lebih baik. Selama inti bintang masih ada, maka bintang itu tidak akan direduksi menjadi bintang mati. Dan hanya masalah waktu sebelum kembali pulih. Saudara Wusan, aku sudah menjaga bintang ini untukmu. Gumam Xiaoyan menghela nafas panjang. Tapi sayangnya Wusan telah mati. Wusan juga tahu bahwa dia seperti ikan yang siap dipotong ketika bergegas ke arah sinar cahaya. Setidaknya di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih bekerja keras untuk melindungi superstar batang surgawi. Wusan memberikan segalanya termasuk nyawanya hanya untuk melindungi bintang ini. Seorang pria yang penuh dengan tanggung jawab, sangat pantas untuk mendapatkan rasa hormat dari Xiaoyan. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan menempatkan kedua avatarnya ke dalam pagoda emas. Kemudian Xiaoyan meninggalkan pusat inti bintang dan terbang menuju permukaan. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia bisa melihat lubang raksasa tanpa dasar. Lubang ini tercipta oleh sinar cahaya dari formasi awan mata langit. Mata Xiaoyan terdiam beberapa saat. Kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju kehampaan. Xiaoyan meninggalkan superstar batang surgawi dengan kecepatan penuh. Tapi tepat ketika pikirannya sedikit tenang, tiba-tiba saja dia merasakan aura kuat yang datang dari ujung jauh.
Merasakan aura yang menguncinya, Xiaoyan segera mengubah arah lintasan dengan kecepatan yang sangat cepat. Detik berikutnya terlihat sinar energi emas meraung melewati wajah Xiaoyan. "Siapa itu?" ucap terkejut Xiaoyan. Sinar energi emas menyapu ke arah superstar batang surgawi dan mata Xiaoyan kembali menyusut. Xiaoyan diam-diam mengutuk buruk di dalam hatinya dan cahaya itu menyapu ke dalam lubang raksasa. Superstar batang surgawi tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi detik berikutnya cahaya yang sangat menyilaukan meletus dari lubang raksasa. "Ini buruk," ucap Xiaoyan segera melesat mundur. Dia menjauh dari superstar batang surgawi dengan kecepatan tercepat. Kali ini superstar batang surgawi akan meledak. Xiaoyan sudah berjuang keras demi bintang ini. Tapi pada akhirnya kehancuran seperti ini tidak bisa dihindari. Setelah serangan diam-diam itu memasuki lubang raksasa, kekuatan yang tak tertandingi meletus dalam sekejap. Xiaoyan yang melesat pergi langsung terhenti. Jelas ledakan bintang memiliki daya hisap yang sangat kuat, yang bahkan menyedot tubuh Xiaoyan secara paksa. Pada saat ini sosok putih datang dari ujung yang jauh sambil mengoceh. Dan sosok putih ini tidak lain adalah kelinci Bingyun. Xiaoyan bergegas menuju punggung kelinci Bingyun. Setelah itu kelinci Bingyun membawanya menjauh dari hisapan kuat. Setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya berhasil dibawa pergi oleh kelinci Bingyun di kejauhan. Superstar batang surgawi benar-benar meledak, juga langsung memusnahkan ribuan makhluk hidup di dalamnya. "Sial, aku sudah membayar harga yang sangat mahal, tapi kenapa pada akhirnya masih meledak?" gumam Xiaoyan dengan ekspresi bingung. Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke arah di mana serangan diam-diam itu melintas. "Kelinci kecil, apakah kamu merasakan ada yang salah?" tanya Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, kelinci Bingyun tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tertentu di kehampaan. Namun sebelum dia berbicara, tiba-tiba saja tahanan roh muncul di bahu Xiaoyan. "Hei, dia seperti sapi terbang," ucap tahanan roh. Begitu tahanan roh selesai berbicara, kelinci Bingyun langsung berubah menjadi bentuk manusia. Dengan kemarahan yang luar biasa itu dia meraih tahanan roh, tetapi tahanan roh bereaksi sangat cepat. Meskipun kelinci Bingyun sangat cepat, namun dia tidak bisa menangkap tahanan roh. Xiaoyan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak memperhatikan keduanya. Dia hanya melihat ke arah yang baru saja dilihat kelinci Bingyun. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka mulutnya untuk berteriak. "Apakah kamu hanya bisa bersembunyi seperti ini? Jika kamu memiliki keberanian, maka keluarlah!" teriak Xiaoyan, suaranya bergema. Mata kelinci Bingyun dan tahanan roh sama-sama menciut saat mendengar teriakan Xiaoyan. Tahanan roh segera terbang ke dalam lengan jubah Xiaoyan untuk bersembunyi. Sedangkan kelinci Bingyun meletakkan tangan di pinggangnya. Kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini di dalam kehampaan yang gelap, seberkas cahaya memadat hampir seketika dan muncul di depan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan bereaksi dengan kecepatan tercepat, cahaya itu masih sedikit melukai pipinya. Dan garis darah muncul di pipi Xiaoyan. "Keluarlah, kecuali jika kamu hanya seorang pengecut yang hanya tahu bersembunyi," teriak Xiaoyan. Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, terlihat sesosok muncul dari kehampaan yang gelap. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Serangan diam-diam yang menghancurkan superstar batang surgawi seharusnya dari sosok ini. Bahkan kelinci Bingyun yang sedang bermain-main langsung diam setelah sosok ini muncul. "Apakah kamu mengenalnya?" tanya Xiaoyan kepada kelinci Bingyun. "Dia adalah Yuanwei, salah satu dari 8 kaisar di kuil pemburu dewa," ucap kelinci Bingyun. "Kelinci es, aku tidak berharap kamu masih mengingatku dengan baik," ucap Kaisar Yuanwei. Setelah berbicara, sosoknya melangkah maju melintasi kehampaan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam jarak yang tidak jauh dari Xiaoyan. Merasakan aura yang terpancar dari sosok itu, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Kekuatannya sangat kuat. Perasaan penindasan seperti ini hampir sama saat menghadapi Zhu Ying. Tidak diragukan lagi bahwa ini menjadi keabadian kaisar terkuat yang Xiaoyan temui sejauh ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobel sampai akhir. Sampai jumpa.